Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan alat evaluasi jenis tes. Dalam melakukan asesmen atau penilaian terdapat berbagai jenis pendekatan untuk mendapatkan data akurat kemajuan peserta didik. Nah, terdapat dua cara, yakni tes dan non-tes. Kali ini kita akan membahas tentang tes. Apa sih pengertian tes itu? Pengertian tes. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapin, atau tugas yang memang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek tertentu yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tes. Apa aja sih jenis tes itu? Ada berapa macam sih jenis-jenisnya? Yuk kita simak. Jadi teman-teman, jenis tes itu ada 5. Yang pertama berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang kedua berdasarkan waktu penyelenggaraan. Yang ketiga cara mengerjakan tes tersebut. Yang keempat ada berdasarkan cara penyusunannya. Yang kelima ada berdasarkan bentuk jawaban tes tersebut. Oke teman-teman, jadi intinya dalam kelima jenis tes tersebut memiliki tujuan masing-masing untuk pencapaian penilaian terhadap peserta didik. Selanjutnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang pertama ada tes seleksi, yang kedua tes penempatan, yang ketiga tes hasil belajar, yang keempat tes diagnostik, yang terakhir tes uji coba. Jenis tes berdasarkan tahapan dan waktu penyelenggaraan. Yang pertama ada tes masuk, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif, yang terakhir prates dan postes. Selanjutnya ada jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua tes tulisan, dan yang terakhir tes untuk kerja. Jenis tes berdasarkan cara penyusunan. Yang pertama tes buatan guru, yang kedua tes standar, yang selanjutnya jenis tes berdasarkan bentuk jawaban. Ada esai, tes jawaban pendek, dan tes objektif. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Ada perencanaan evaluasi, ada pelaksanaan evaluasi, ada pengolahan skor dan penafsiran. Yang keempat, pelopor hasil evaluasi, dan terakhir pemanfaatan hasil evaluasi. Perencanaan evaluasi kisi-kisi. Agar materi betul-betul representatif dan relevan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Jika materi evaluasi tidak relevan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan, maka akan berakibat hasil evaluasi itu kurang baik. Jika materi evaluasi terlalu banyak dibandingkan dengan materi pembelajaran, maka akan berakibat sama. Untuk melihat apakah materi evaluasi relevan dengan materi pembelajaran atau apakah materi evaluasi tersebut banyak atau kurang, Anda harus menyusun kisi-kisi atau layout atau blueprint atau table of specification. Selanjutnya, dalam praktiknya, penggunaan kata kerja operasional untuk setiap indikator harus disesuaikan dengan dominan dan jenjang kemampuan yang diukur. Berikut contoh rumusan kata kerja operasional. Yang pertama, dominan afektif. Yang kedua, dominan kognitif. Dan yang ketiga, dominan psikomotor. Dominan afektif yang pertama, kemampuan menerima, yaitu bertanya, memilih, menggambarkan, mengikuti, memberi, berpegang teguh, menjawab, menggunakan, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan menanggapi, yaitu menjawab, membantu, memperbincangkan, memberi nama, menunjukkan, mempraktikkan, mengemukakan, membaca, melaporkan,
menuliskan, memberitahu, dan sebagainya. Yang ketiga, berkeyakinan, yaitu melengkapi, menggambarkan, membeda-bedakan, mengusulkan, bekerja sama, mencoba, dan sebagainya. Yang keempat, ketekunan, ketelitian, yaitu merevisi, melaksanakan, memeriksa kebenaran, melayani, dan sebagainya. Kemudian, dominan kognitif. Pertama, pengetahuan atau ingatan, yaitu mendefinisikan, memberikan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, menyebutkan, membuat garis besar, menyatakan kembali, memilih, menyatakan, dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman, mengubah, mempertahankan, membedakan, mempraktikkan, menjelaskan, menyatakan secara luas, menyimpulkan, memberi contoh, melukiskan kata-kata sendiri, meramaikan, menulis kembali, meningkatkan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penerapan, menghitung, mendemonstrasikan, mengungkap, mengajarkan dengan teliti, menjalankan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan, dan sebagainya. Yang keempat, analisa, mengurai, membuat diagram, memisah-misahkan, menggambarkan kesimpulan, membuat garis besar, menghubungkan, merinci, dan sebagainya. Yang kelima, sintesa, menggolongkan, menggabungkan, menghimpun, menciptakan, merencanakan, menjelaskan, membangkitkan, mengorganisir, merevisi, menyimpulkan, menceritakan, dan sebagainya. Yang keenam, evaluasi, menilai, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, membeda-bedakan, mempertimbangkan kebenaran, menyokong, dan sebagainya. Domain psikomotor, yaitu tentang menirukan, menggunakan, artikulasi, atau mengucapkan dengan nyata, menyatukan dengan menyambung, selanjutnya mewujudkan, membina, menukar, membersihkan, menyusun, menghubungkan, melatih, mengikuti, membuat bagan, melokalisir, mengikat, mencampur, mengasah atau menajamkan, mengadu, mengerjakan dengan teliti, memulai, memanaskan, mengidentifikasi, dan sebagainya. Melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi artinya bagaimana cara melakukan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun non-tes. Dalam melaksanakan tes maupun non-tes tersebut akan berbeda satu dengan lainnya, sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan evaluasi, yaitu ada data pribadi peserta didik, data kesehatan peserta didik, data presentasi belajar, data sikap, data bakat peserta didik, persoalan penyesuaian, data minat peserta didik, data rencana masa depan, dan terakhir ada data latar belakang keluarga peserta didik. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.